Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini sudah bagian 17 dan bagi teman-teman yang baru menonton bisa melihat video sebelumnya, yakni bagian 1 sampai 16 ya. Dan di setiap video kita cuma membahas 3 soal saja, oleh karena itu jadi sub videonya banyak. Oke, untuk kali ini seperti biasa kita masih membahas tentang soal yang mana termasuk soal singkat, namun di sini sangat menjebak ya. Oke, sebelum kita membahas soalnya seperti biasa, terlebih dahulu saya minta bantu untuk klik subscribe, like dan juga komen, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, negara Indonesia dikatakan menganut sistem konstitusional. Hal ini karena kekuasaan pemerintah didasarkan pada A. Kehendak wakil rakyat, B. Kebijakan para ahli hukum, C. Peraturan pemerintah, D. Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Pancasila. Oke, di sini dapat kita pahami bahwa soal ini menjelaskan tentang negara Indonesia yang menganut dengan sistem konstitusional, dan hal ini karena kekuasaan pemerintah didasarkan pada sistem apa ya? Apakah A. Kehendak wakil rakyat, kebijakan para ahli hukum, atau sebagainya? Oke, jika kita bandingkan tuh yang A, kehendak wakil rakyat, wakil artinya ini bagian dari anggota DPR ya, ataupun parlemen, dan ini belum mendekati ya dari pertanyaan nomor 1, jadi ini kita palang. Kemudian yang B, kebijakan para ahli hukum, ini juga sama dengan bagian A dan ini belum tepat ya. Selanjutnya yang C, peraturan pemerintah, ini juga sama karena yang ditanyakan pada nomor 2 ini adalah kekuasaan pemerintah didasarkan pada apa, dan ini semuanya adalah bagian dari pemerintahan ya, sistem, dan ini bukan bagian dari dasarnya. Kemudian yang D, Undang-Undang Dasar 1945, ini oke ya. Dan yang E, Pancasila. Nah, di sini jangan terjebak ya antara D dan E ini, mana yang menjadi dasar negara. Dan pastinya tentunya adalah yang ini ya, Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dari undang-undang ini melahirkan Pancasila. Oleh karena itu jawabannya benarnya adalah yang D. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, ciri khas negara kesatuan adalah A. Kepala negaranya adalah presiden, B. Kekuasaan asli pada pemerintah pusat, C. Kepala negara dipilih oleh rakyat, D. Presiden mempunyai hak prerogatif, dan E. Kekuasaan didistribusikan ke daerah dengan desentralisasi. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengacu pada ciri khas negara kesatuan. Apakah A. Kepala negara adalah presiden? Ciri khas negara ya yang diminta. Jadi untuk yang A, kepala negaranya adalah presiden, ini sudah pasti ya. Untuk setiap negara tentu memiliki kepala negara dan disebut juga sebagai presiden ya. Dan ini belum memiliki dari ciri khas negara, karena ini memang sudah seharusnya ya yang A ya. Kemudian yang B, kekuasaan asli pada pemerintah pusat. Kekuasaan ini berkenaan ya. Kemudian kita lanjut yang C, kepala negara dipilih oleh rakyat. Ini sama dengan bagian yang A ya, sudah menjadi ketentuan bagi sebuah negara, dan ini belum mencakup dari ciri khas negara tersebut, karena tidak semua negara ini memiliki presiden yang dipilih oleh rakyat. Kemudian yang D, presiden mempunyai hak prerogatif. Ini juga sama, kita palang juga. Selanjutnya kekuasaan didistribusikan ke daerah dengan desentralisasi. Ini juga sama ya, kekuasaan didistribusikan ini juga belum termasuk dari bagian ciri khas negara. Oke, di sini jawaban yang benarnya adalah yang B ya, yakni kekuasaan asli pada pemerintah pusat. Jadi di mana semua kekuasaan yang ada di daerah ini dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi yang dimaksud dengan ciri khas negara kesatuan adalah bagian dari kekuasaan asli pada pemerintah pusat. Namun di sini bagi teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dari pertanyaan nomor 2 ini bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E ketiga dan keempat. Nah, di sini langsung saja kita jawab bahwa Pancasila yang mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat pada bagian apa ya? Oke, jawaban yang benarnya adalah yang
D ya, yakni bagian keempat. Nah, sampai dengan 3 pertanyaan dulu dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.